Halo Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update Top 10 bersama saya, Agung Laksono. Selama beberapa menit ke depan, kami akan menyajikan 10 informasi menarik yang tengah menjadi sorotan. Kita jelang live update Top 10 selengkapnya. Kita ke informasi pertama Tribuners. Setelah diprotes sejumlah pihak, Arteria Dahlan kini menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Sunda. Sebelumnya Arteria mempersoalkan penggunaan bahasa Sunda saat rapat kerja berlangsung. Ia bahkan meminta agar Kepala Kejaksaan Tinggi Kejati yang berbahasa Sunda saat forum dipecat. Permintaan maaf itu disampaikan Arteria setelah memberikan klarifikasi kepada DPP PDI Perjuangan pada Kamis 20 Januari di Jakarta. Dalam kesempatan itu, Arteria meminta maaf kepada masyarakat Sunda atas pernyataannya beberapa waktu lalu. Tak lupa, ia mengucapkan terima kasih atas kritik dan masukan yang telah diberikan berbagai pihak. Belajar dari hal ini, Arteria berjanji akan lebih efektif dalam berkomunikasi. Selanjutnya, Arteria menyerahkan persoalan ini kepada pengurus partai. Dirinya mengaku siap menerima sanksi dari PDIP atas perkataannya itu. Seperti diberitakan sebelumnya, Arteria menyinggung seorang kepala kejaksaan tinggi yang berbicara memakai bahasa Sunda saat rapat. Hal tersebut dikatakan Arteria saat rapat kerja bersama Kejaksaan Agung di ruang rapat Komisi 3 DPR Kompleks Parlemen pada Senin 17 Januari. Anggota Komisi 3 DPR itu meminta Jaksa Agung ST Burhanuddin memecat Kepala Kejati tersebut. Sontak pernyataan tersebut menuai banyak kecaman dari sejumlah pihak, tak terkecuali dari Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Pria yang akrab disapa Emil itu menyayangkan ucapan Arteria yang dinilai menyinggung masyarakat Sunda. Seiring berjalannya waktu, masyarakat Sunda pun beramai-ramai melayangkan protes kepada Arteria. Bahkan mereka sampai memasang baliho yang bertuliskan Arteria musuh orang Sunda. Tak berhenti di situ, masyarakat juga melaporkan Arteria ke Polda Jawa Barat atas dugaan kebohongan publik dan pernyataan bersifat sara. Intinya saya mohon maaf dan kemudian pernyataan atau pertanyaan yang mungkin membuat gaduh ini murni dari saya pribadi selaku anggota DPR RI dalam menjalankan tugas-tugas pengawasan, tidak ada kaitan dengan fraksi atau dengan partai kami, dan pastinya tidak ada bermaksud untuk rasis atau merendahkan bahasa atau suku Sunda. Sebagai kader, saya ini kader yang baik, tegak lurus sama partai, dan tahu saya kader itu siap ditempatkan di mana saja dan tahu harus berbuat apa. Tentunya saya siap juga untuk menerima sanksi yang dihadirkan nantinya, yang diputuskan oleh DPP partai. Rapat Komisi 8 DPR RI dengan Kementerian Sosial pada Rabu 19 Januari sempat berlangsung panas. Dalam rapat tersebut, Sekretaris Jenderal Kemensos RI Hari Hikmat diminta keluar oleh pimpinan sidang. Hal ini terjadi buntut sindiran yang dilontarkan oleh Hari Hikmat di grup WhatsApp. Kejadian ini terlihat dalam siaran live streaming di kanal YouTube Komisi 8 DPR RI. Dalam rapat, Ketua Komisi 8 DPR RI Yandri Susanto meminta Hari Hikmat untuk tak mengikuti rapat. Komisi 8 disebut keberatan karena Hari sudah menyindir anggota fraksi Golkar Aceh Hasan Syadzili. Meski begitu, Aceh menyatakan bahwa pesan yang dikirimkan oleh Hari telah menyinggung seluruh anggota komisi. Peristiwa ini bermula ketika pihak Komisi 8 menanyakan kunjungan Mensos Tri Risma hari ini ke Jawa Barat. Pasalnya, kunjungan tersebut tidak diketahui oleh Komisi 8. Anggota dari fraksi PAN Muhammad Rizal pun lantas menyayangkan soal pola komunikasi yang buruk tersebut. Aceh Hasan kemudian menerangkan dalam grup WhatsApp tersebut Hari sempat meminta maaf. Namun tak berhenti sampai di situ, Hari juga mengiyakan bahwa pesan yang ditulis oleh Aceh sinis dan menyatakan politisi Golkar itu tak pernah datang ke acara Kemensos saat diundang. Aceh lantas meminta agar jajaran Kemensos memahami tugas Komisi 8 DPR RI sebagai pengawas dan juga mitra, bukan sebagai atasan maupun bawahan.
Menanggapi perseteruan ini, Mensos Risma menyatakan permintaan maafnya. Risma bahkan sempat mengaku siap untuk duduk di bawah kursi Aceh dan meminta maaf. Hal ini pun dicegah oleh anggota Komisi 8 lainnya. Sementara itu, Hari Hikmat selaku Sekjen Kemensos menyampaikan permohonan maafnya dan kemudian keluar ruangan. Menteri, ini kita sudah hampir 1 jam membicarakan ini dan nadanya sama, Bu, ya. Saya kira Pak Hari, Pak Sekjen, biar ini tidak berlarut-larut, kalau saya stop pasti semua interupsi lagi, Pak, ya. Oleh karena itu, izin Bu Menteri, mungkin Pak Sekjen untuk rapat kali ini meninggalkan ruang rapat dulu, Bu, biar kita bisa berlanjut. Silakan, atau ada komentar dari Bu Menteri? Bolehkah saya menjelaskan, Bapak Pimpinan? Jadi Bapak Ketua Komisi beserta Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI dan para anggota Komisi 8 DPR RI yang saya hormati. Jadi saya selalu sebagai pimpinan dan itu sering saya buktikan saat saya diturunkan menjadi wali kota, saya selalu sampaikan bahwa tidak ada salah kopral, yang adalah salah jenderal. Sayalah jenderalnya di Kementerian Sosial. Karena itu saya atas nama siapapun di Kementerian Sosial, Pak Sekjen, nanti saya minta juga Pak Sekjen minta maaf. Kalaupun memang harus Pak Sekjen keluar, tapi Pak Sekjen harus minta maaf. Saya juga minta maaf. Baik secara pribadi maupun unit, saya minta maaf. Karena saya berprinsip bahwa jenderalnya yang salah. Saya yang salah. Kalau ada tidak komunikasi tidak baik, sayalah yang salah. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dengan cara apapun saya lakukan. Kalau memang saya harus berada di tempat Pak Aceh dan saya duduk di bawah, saya akan lakukan. Ini saya buktikan. Tidak usah, Bu Menteri, tidak usah, Bu Menteri. Jangan, Bu. Ya. Komisi Pemberantasan Korupsi telah menetapkan Bupati Langkat terbit rencana perangin-angin menjadi tersangka kasus suap. Tak hanya itu, rupanya kakak kandung terbit Iskandar perangin-angin juga turut diamankan KPK. Iskandar PA diketahui menjabat sebagai Kepala Desa Balai Kasih, Kecamatan Kuala Langkat, Sumatera Utara. Ia bersama terbit rencana perangin-angin diduga sempat kabur saat akan ditangkap KPK pada Selasa 18 Januari. Saat melakukan OTT, KPK bergerak menuju rumah terbit rencana untuk menangkap sang bupati dan Iskandar PA. Namun ketika tiba di lokasi, terbit dan Iskandar dikabarkan tidak ada di tempat. Kemudian tim KPK mendapatkan informasi bahwa terbit dan Iskandar sudah menyerahkan diri ke Polres Binjai pada Selasa pukul 15:45 waktu Indonesia Barat. Dalam operasi tangkap tangan ini, KPK turut mengamankan sejumlah pihak di Kabupaten Langkat. Di antaranya Marco Surya Abadi, Suhanda Citra, Isfi Syahfitra, dan Muara Perangin-angin. Mereka sudah ditetapkan menjadi tersangka terkait kasus dugaan suap barang dan jasa atas proyek di wilayah Langkat pada Kamis 20 Januari. Adapun peran masing-masing dari para tersangka yaitu Muara Perangin-angin yang merupakan pihak swasta atau kontraktor bertindak sebagai pemberi. Lalu terbit rencana perangin-angin Bupati Langkat periode 2019-2024 sebagai penerima. Kemudian kakak terbit yaitu Iskandar PA juga menjadi penerima suap. Sementara Marco Surya Abadi, Suhanda Citra, dan Isfi Syahfitra yang merupakan kontraktor juga menjadi penerima. Semua tersangka saat ini sudah ditahan di rutan KPK terhitung sejak Rabu 19 Januari selama 20 hari mendatang. Adapun barang bukti yang berhasil disita KPK yaitu uang tunai sebesar Rp786 juta. Kronologis kegiatan tangkap tangan ini yaitu semula sekitar pada hari Selasa 18 Januari 2022
di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, KPK mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya dugaan penerimaan sejumlah uang oleh penyelenggara negara atau pihak yang mewakilinya, di mana diduga telah ada komunikasi dan kesepakatan sebelumnya yang akan diberikan oleh saudara MR. Tim KPK segera bergerak dan mengikuti beberapa pihak, diantaranya saudara MR yang melakukan penarikan sejumlah uang di salah satu bank daerah di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Sedangkan saudara MSA, saudara SC, dan saudara IS sebagai perwakilan dari saudara ISK dan TRP menunggu di salah satu kedai kopi. Saudara MR kemudian menemui saudara MSA, saudara SC, dan saudara IS di kedai kopi tersebut dan langsung menyerahkan uang tunai. Tim KPK langsung melakukan penangkapan dan mengamankan saudara MR, MSA, SC, dan IS berikut uang ke Polres Binjai. Kemudian tim KPK menuju ke rumah kediaman pribadi saudara TRP untuk mengamankan TRP dan ISK. Namun saat tiba di lokasi, diperoleh informasi bahwa keberadaan TRP dan ISK sudah tidak ada dan diduga sengaja menghindar dari kejaran tim KPK. Selanjutnya tim KPK mendapatkan informasi bahwa saudara TRP telah datang menyerahkan diri ke Polres Binjai dan sekitar pukul 15.45 WIB dilakukan permintaan keterangan terhadap yang bersangkutan. Polisi telah berhasil menangkap dalang di balik pengeroyokan anggota TNI Angkatan Darat di Jakarta Utara beberapa waktu lalu. Pelaku yang bernama Baharudin ini diamankan pada Selasa 18 Januari malam. Diketahui pelaku yang merupakan seorang penjaga kapal ini bersembunyi di dermaga seusai membunuh korban. Kabar penangkapan itu dibenarkan oleh Kapolres Metro Jakarta Utara Kombes Pol Wibowo. Baharudin ditangkap saat sedang bekerja di dermaga Pelabuhan Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara pada Selasa 18 Januari malam. Lokasi tersebut menjadi tempat persembunyian Baharudin sebelum akhirnya keberadaannya diketahui polisi. Wibowo mengatakan pelaku tidak melakukan perlawanan saat polisi membekuknya. Dari 8 pelaku, kini sudah 7 yang ditangkap, di mana 4 diantaranya sudah ditetapkan menjadi tersangka. Kejadian ini berawal ketika anggota TNI Angkatan Darat Pratu Sahdi sedang minum kopi di sebuah warung. Tiba-tiba para pelaku datang menanyakan daerah asal korban, namun tak dijawab oleh Sahdi. Lantaran merasa kesal, pelaku langsung memukul korban hingga perkelahian pun tak bisa dihindarkan. Wibowo menerangkan 1 dari 3 orang yang diamankan memiliki peran memiting Sahdi saat perkelahian. Menurut Wibowo, pelaku utama dalam kasus ini adalah Baharudin. Saat kejadian, Baharudin berperan memukul dan menikam Sahdi hingga akhirnya tewas. Setelah kejadian, Sahdi sempat dilarikan ke Rumah Sakit Atma Jaya Pluit, namun nyawanya tak bisa diselamatkan. Sementara 1 rekannya SM yang ikut menjadi korban kini masih dalam kondisi kritis. Saya sampaikan terkait dengan perkembangan kasus penganiayaan yang mengakibatkan rekan kita 1 orang TNI meninggal dunia dan 2 warga luka. Dapat kami sampaikan bahwa dari 8 orang yang ada di TKP, 7 orang sudah berhasil kita amankan. Ya. Kemudian dari hasil pemeriksaan, 4 orang sudah kita nyatakan sebagai pelaku dan 3 orang masih kita dalami dan masih kita periksa sebagai saksi. Ya. Adapun para pelaku ini yaitu B selaku pelaku utama yang melakukan penganiayaan menusuk korban rekan kita anggota TNI hingga meninggal dunia. Kemudian ada R yang kemarin sudah kita amankan lebih dahulu, itu sebagai pelaku yang membantu memegang tangan atau memiting korban meninggal dunia. Kemudian ada AS maupun
A yang berperan membonceng para pelaku B dan R ya. Ini masih kita dalami lagi, jadi tinggal satu orang lagi dengan inisial J yang belum kita amankan, dan memang yang bersangkutan saat itu masih ada di TKP. Ini masih dalam pencarian oleh tim kita di lapangan. Demikian. Pelaku utama ini sempat melarikan diri atau kemana, Pak Kapolres? Mungkin bisa dijelaskan? Ya, setelah kejadian memang pelaku sempat mencoba untuk melarikan diri, namun demikian tadi malam berhasil kita amankan di daerah Muara Baru, dermaga pelabuhan Muara Baru ya. Itu rumah pelaku atau? Bukan, tempat kerjanya. Kalau barang buktinya? Barang bukti sementara masih kita cari ya, masih dalam pencarian pihak, karena setelah melakukan penganiayaan, informasi pelaku ini membuang barang buktinya, dan ini masih kita cari di lapangan. B ini bekerja sebagai apa, Bang? Ya, B ini bekerja sebagai apa? dia apa namanya, penjaga kapal ya di dermaga, ya di dermaga, ya, di daerah Muara Baru. Pelaku ini ditangkap pada saat sedang ngapain, Pak? Lagi bekerja gitu, memang kerja kan di dermaga Muara Baru. Jadi tadi malam pelaku sedang bekerja, dapat informasi, selanjutnya kita amankan oleh tim. Ya, di tempat bekerjanya di dermaga Muara Baru. Kasus dugaan korupsi pengadaan satelit di lingkungan Kementerian Pertahanan kini kembali menjadi perbincangan. Belakangan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD buka suara lantaran nama Presiden terlibat di dalamnya. Keterangan tersebut disampaikan oleh Mahfud MD dalam unggahan di media sosial Instagram pada Rabu 19 Januari. Mahfud membenarkan bahwa Presiden Joko Widodo sempat memerintahkan untuk menyelamatkan slot orbit 123 derajat bujur timur pada 2015. Menurutnya, Jokowi mengarahkan agar slot orbit diselamatkan tanpa melanggar aturan. Untuk diketahui, kala itu terjadi kekosongan slot orbit 123 derajat bujur timur pasca satelit Garuda 1 keluar lintasan. Disebutkan oleh Mahfud sebelum adanya arahan tersebut, Kemenhan yang kala itu di bawah kepemimpinan Ria Mizat Riacundo membuat kontrak sewa dengan satelit Artemis milik Avanti Communication Limited. Pasalnya, kala itu Kementerian Komunikasi dan Informatika tak langsung menanggapi permintaan Kemenhan. Apabila terjadi kekosongan, maka hak pengelolaannya bisa gugur secara otomatis dan digunakan oleh negara lain. Padahal saat itu Kemenhan tidak memiliki anggaran untuk proyek satelit. Hal ini kemudian berdampak pada pembayaran uang sewa satelit. Avanti lantas melayangkan gugatan ke Pengadilan Arbitrase. Atas hal ini, pemerintah RI dihukum untuk membayar 515 miliar rupiah. Tak hanya persoalan sewa saja, muncul masalah lain yakni pengadaan satelit untuk orbit yang sama. Salah satu perusahaan yang terlibat dalam kontrak pengadaan satelit, Navayo International AG, kemudian juga menuntut pemerintah RI ke Pengadilan Arbitrase Internasional Singapura. Pemerintah RI lantas diminta untuk membayar tagihan kepada Navayo sebesar 16 juta dolar Amerika Serikat. Mahfud MD kemudian menerangkan saat ini yang dilakukan oleh Kemenpol Hukam adalah menyelesaikan proyek yang bermasalah. Hal ini dilakukan agar dapat menyelamatkan slot orbit tersebut. Pihak International Telecommunication Union telah memberikan perpanjangan penggunaan slot hingga November 2024. Namun 36 bulan sebelumnya harus sudah menyelesaikan persoalan terkait kontrak. Mahfud MD juga membantah dirinya telah lepas tangan dari kasus ini. Saat ini pihaknya berkoordinasi dengan Kemenhan, Kemkominfo, Kementerian Keuangan, dan Panglima TNI. Saat ini Kejaksaan Agung RI juga tengah melakukan penyelidikan terkait dengan kasus ini. Saudara-saudara, terkait penanganan kasus pengadaan satelit slot orbit 123 bujur timur di Kementerian Pertahanan sejak tahun 2015 sampai 2016 yang kini diproses hukum, maka saya minta agar semua pihak menunggu proses hukum yang sedang berlangsung. Pemerintah menempuh langkah hukum ini setelah melalui pertimbangan mendalam dan komprehensif sampai akhirnya dilakukan audit tujuan tertentu atau ATT, bukan hanya audit reguler oleh BPKP. Hasilnya ditemukan
terjadi dugaan pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan yang kemudian merugikan keuangan negara dan berpotensi akan terus merugikan keuangan negara. Selebgram Ayu Thalia ditetapkan menjadi tersangka kasus dugaan pencemaran nama baik terhadap Nicholas Sean Purnama, putra dari Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Sebelumnya, Ayu Thalia sempat melaporkan Nicholas Sean ke polisi atas dugaan penganiayaan. Lantaran merasa difitnah, Nicholas Sean kemudian melaporkan balik Ayu Thalia ke polisi. Kabar penetapan tersangka ini dibenarkan oleh Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Utara AKBP Dwi Prasetyo pada Rabu 19 Januari. Dwi mengatakan pihaknya sudah melayangkan surat pemanggilan kepada Ayu Thalia untuk menjalani pemeriksaan pada Kamis 20 Januari. Saat dimintai tanggapan terkait dengan penetapan status tersangka ini, Ayu Thalia tak memberikan responnya. Adapun persoalan ini bermula ketika Ayu Thalia melaporkan Sean atas tuduhan penganiayaan. Disebutkan penganiayaan terjadi pada 27 Agustus 2021 di sebuah showroom mobil di kawasan Pluit Penjaringan, Jakarta Utara. Ayu Thalia juga sempat memeriksakan diri ke rumah sakit seusai kejadian. Terkait dengan tuduhan tersebut, kuasa hukum Sean Ahmad Ramzi membantahnya. Ramzi mengatakan Ayu Thalia jatuh dari mobil setelah berbincang dengan Sean. Sean disebut tak memiliki kontak fisik dengan Ayu. Ayu Thalia lantas dilaporkan balik oleh Sean atas tuduhan pencemaran nama baik dan fitnah pada 31 Agustus 2021. Pasalnya, Sean tak pernah melakukan tindak penganiayaan tersebut dan tak terima dengan tuduhan yang dilontarkan oleh Ayu. Hingga pada Desember 2021, polisi memutuskan untuk menghentikan penyelidikan atas kasus dugaan penganiayaan yang dilaporkan Ayu. Polisi tak menemukan bukti cukup kuat yang menyatakan Sean melakukan tindak penganiayaan. Namun di saat yang bersamaan, proses penyelidikan laporan Sean masih terus berjalan. Hingga akhirnya Ayu ditetapkan sebagai tersangka. Adapun pasal yang disangkakan kepada Ayu Thalia yakni pasal 310 dan 311 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Seorang suami di Musirawas, Sumatera Selatan tega membakar istrinya hidup-hidup. Akibatnya, korban mengalami luka bakar 50% di sekujur tubuhnya. Diduga aksi penganiayaan ini dipicu masalah keuangan keluarga. Beginilah kondisi Fatimah 40 tahun saat menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Siti Aisyah, Kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan. Fatimah hanya bisa terbaring lemah menahan rasa perih akibat luka bakar yang dialaminya. Ibu malang ini harus dilarikan ke rumah sakit setelah dibakar oleh suaminya, Ahmad Rianto, 36 tahun. Kejadian ini tepatnya berlangsung di Desa Triwikaton, Kecamatan Tugumulyo, Kabupaten Musirawas pada Selasa 18 Januari siang. Saat kejadian, korban sedang memasak di dapur, tepatnya di rumah mertuanya. Pelaku kala itu membeli bensin 2 kali untuk sepeda motornya. Namun saat korban sedang memasak di dapur, pelaku tiba-tiba menyiram tubuh korban dengan bensin tersebut. Korban yang kaget mencoba memadamkan api di tubuhnya dengan berlari keluar rumah meminta bantuan warga. Ia juga menggulingkan tubuhnya di semak-semak di depan rumah. Warga yang datang juga berusaha memadamkan api di tubuh korban dengan dipukul menggunakan rumput. Setelah api berhasil dipadamkan, korban langsung dilarikan ke Rumah Sakit Siti Aisyah, Kota Lubuk Linggau. Sementara itu, pelaku saat itu langsung melarikan diri. Dari keterangan Siti Munajah yang merupakan mertua korban, suami istri ini diketahui memang kerap bertengkar. Keributan memuncak saat pelaku mengeluh tidak memiliki uang. Atas kejadian ini, Satreskrim Polres Musirawas langsung bergerak cepat menangkap pelaku. Pelaku berhasil diamankan di sekitar rumah sakit tempat istrinya menjalani perawatan. Kemarin? Oh kemarin. Sebelum Zohor. Sebelum Zohor. Ceritanya siapa mana, Bu? Ceritanya ya, itulah
Anak ibu dari rumah ibu. Dia kan rumah di tempat rumah mama ibu. Tempat tinggalnya. Dia ini memang sedang mengikut ibu ke sana. Yang mana ibu ini? Iya. Sedang mengikut di tempat ibu. Kalau rumah dia yang sebetulnya rumah dia di Gang Cermek ini. Tapi sementara mungkin dia lagi lemah ya. Bilang ibu pulang dulu ke ibu. Nanam sayuran kata ibu. Sudah nanam sayuran dijual ke Linggau dapat uang kata ibu. Itulah kalau kerjaan ibu ya di rumah apa jualan sudah mesti dijual kan dapat uang kata ibu kan. Penyebab mantu ibu tuh ribut dengan anak ibu itu apa, Bu? Penyebab tapi kan dalam rumah tangga ada baik keributannya dia ya. Dia tuh kadang kan masalah uang lah. Oh, masalah uang kemarin. Masalah uang kurang mungkin. Tapi kata ibu, masalah uang kurang tuh jangan suka diributi. Seberapa dapat rezeki kita syukuri kata ibu kan. Nah itu ya dek ya. Nah yang sedang kecil ya kecil kata ibu tuh. Ibu saya itu baik bilangnya kayak dua beranak tuh. Memang sering ribut ibu? Sering dia. Waktu kejadian ibu di mana? Iya di sana. Waktu apa? Waktu kejadian itu ibu lagi di mana? Waktu kejadian kan di tempat ibu. Belum lama ini viral keberadaan makam di Palu, Sulawesi Tengah yang bertuliskan nama tokoh animasi Upin dan Ipin. Banyak yang menduga cerita animasi yang ditayangkan selama ini berangkat dari kisah nyata. Menanggapi hal tersebut, pihak keluarga akhirnya buka suara. Makam Upin dan Ipin yang viral ini berada di pemakaman umum Uwefune, Kelurahan Layana Indah, Kecamatan Mantikulore. Setelah makam ini viral, banyak warga yang berbondong-bondong untuk melihatnya secara langsung. Pasalnya sempat beredar kabar bahwa cerita Upin dan Ipin yang selama ini ditayangkan berangkat dari kisah nyata. Kabar itu pun dikaitkan dengan keberadaan kedua makam tersebut. Limi Yadin selaku paman Upin dan Ipin akhirnya menanggapi kabar tersebut. Ia mengungkapkan bahwa keponakannya meninggal dunia saat masih berusia 1 tahun. Semasa hidup, kedua bocah ini belum memiliki nama hingga akhir hayatnya. Namun keduanya kemudian diberikan setelah dimakamkan beberapa tahun kemudian, tepatnya pada tahun 2000-an. Limi Yadin juga berujar bahwa kedua almarhum tidak lahir bersamaan. Saat wafat pun, sang kakak yakni Upin meninggal dunia terlebih dahulu. Upin wafat pada tahun 1995 karena mengidap penyakit di usianya yang belum genap 1 tahun. Kemudian adiknya yakni Ipin meninggal dunia pada 1996 karena mengidap penyakit yang sama dengan sang kakak. Sang paman juga menegaskan bahwa penamaan Upin dan Ipin tidak ada kaitannya dengan serial kartun asal Malaysia itu. Ini nama Upin Ipin ini sebenarnya ini diambil dari apa sebenarnya dari awalnya penamaan Upin Ipin ini? Waktu itu kita bakasi baik kuburan ini kan, semua yang basement ini ada kan lalu film kartun. Ya. Nah, jadi kasih nama itu Upin Ipin. Tahun berapa waktu itu dinamakan ini? Bakasi baik tahun 2000, kalau tidak salah. Tahun 2000. 2000. Yang pertama keluar bicara kasih nama Upin Ipin itu dari siapa? Ada satu itu yang omnya juga, yang besar-besar itu. Nah dia yang pertama, kasih tahu nama Upin Ipin saja. Kasih. Ini memang kembar berarti nih, kembar. Kalau boleh tahu nama mamanya siapa? Nama Andi Lau. Andi Lau. Iya. Mamanya ini wafat tahun berapa? Tahu juga di atas itu kuburan situ. Iya. Oh, siap. Ada juga ditulis namanya juga di sini. Tapi ini tidak ada hubungannya dengan kartun Upin Ipin yang di Malaysia berarti. Tidak ada hubungan keluarga berarti. Tidak ada. Ini asli Kaili toh. Asli Kaili. Beredar video seorang anak perempuan menangis ketika sepeda motor milik ayahnya diangkut petugas Dinas Perhubungan. Ia menangis histeris lantaran motor itu adalah kendaraan satu-satunya yang dipakai untuk pergi dan pulang sekolah. Video yang viral di media sosial tersebut diketahui terjadi di kawasan Tanah Abang, Jakarta. Dalam video, ayah anak perempuan tersebut mengenakan kemeja biru dan berusaha bernego dengan petugas. Di sampingnya, bocah berambut panjang itu terus menangis. Ia bahkan bersimpuh di kaki anggota Dishub agar sepeda motor satu-satunya milik sang ayah tidak diangkut.
Sambil berurai air mata, ia kemudian mengatakan bahwa motor tersebut akan dipakai sang ayah mengantarkannya ke sekolah. Meski begitu, sepeda motor milik sang ayah tetap diangkut oleh petugas. Diduga penertiban ini dilakukan lantaran sang ayah memarkirkan kendaraan di tempat yang tidak semestinya. Peristiwa itu terjadi saat sang ayah baru saja membelikan seragam untuk putrinya. Adapun penertiban parkir liar ini diketahui dilakukan di kawasan Tanah Abang, Kolong Blok F dan Metro Blok B Jakarta Pusat. Petugas Dishub DKI Jakarta melakukan penertiban kendaraan roda 2 yang terlibat parkir liar pada Senin 10 Januari 2022. Kepala Suku Dinas Perhubungan Kota Jakarta Pusat Muhammad Wildan Anwar memonitor razia parkir liar ini. Dalam razia kali ini didapati ada 24 kendaraan roda 2 yang terpaksa diamankan oleh petugas. Sebuah aksi lucu dilakukan oleh pengendara sepeda motor yang terkena razia polisi. Lantaran takut ditilang, dua pemuda di Gorontalo ini menyamar menjadi petani. Keduanya bahkan membiarkan sepeda motornya di pinggir jalan dan turun ke sawah untuk mencabut rumput. Video viral tersebut banyak dibagikan oleh akun Instagram, salah satu di antaranya adalah @andreli48 pada Selasa 18 Januari. Dalam postingan itu terekam dua pemuda yang sedang nyemplung ke sawah dan berpura-pura menggarap sawah yang tengah ditumbuhi padi. Narasi video menyebutkan kedua pemuda itu terkena razia Satlantas Polres Bone Bolango lantaran tak mengenakan helm. Seorang polisi lantas terlihat memegangi motor yang diduga milik dua pemuda tersebut. Petugas pun memanggil kedua pemuda itu guna ditindak lebih lanjut. Meski begitu, keduanya tak berhenti dan tetap berpura-pura menggarap sawah. Sontak, aksi tersebut mengundang gelak tawa para petugas yang berada di lokasi. Setelah video itu viral, satu dari dua pemuda dalam video tersebut akhirnya buka suara. Didampingi seorang anggota polisi, pria bernama Hanga itu membenarkan bahwa dirinya berpura-pura atau menyamar menjadi petani karena takut ditilang. Saat kejadian, Hanga mengaku tidak mengenakan helm dan kendaraannya dan berkendara bersama rekannya. Saat melihat polisi lalu lintas Polres Bone Bolango, ia lantas turun dari motor dan berpura-pura menjadi petani yang sedang menggarap sawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hanga. Kejadian di sawah tadi, saya bawa motor dengan teman. Tidak pakai helm, dapat lihat polisi ban putih. Saya berhenti di pinggir jalan, di pinggir sawah, langsung pura-pura ke sawah, pura-pura baca burumpu di sawah. Baik Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam live update Top 10 kali ini. Jangan lupa untuk terus perbarui informasi Anda di kanal YouTube Tribun News. Saya Agung Laksono pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.